Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati, masih ingatkah Anda dengan jaringan pankreas? Nih, sebetulnya pankreas ini memiliki fungsi sangat penting ya dalam tubuh kita. Dalam hal tadi mengatur kadar gula dalam darah dan juga membantu menghasilkan enzim dalam hal pencernaan makanan yang setiap hari kita konsumsi. Bagaimana kemudian jika pankreas kita terganggu, terutama adanya kanker di jaringan pankreas kita? Wah, tentunya kita harus hati-hati ya, terutama untuk Anda yang memiliki usia di atas 55 tahun karena lebih beresiko terjadinya kanker pankreas. Apa saja kemudian masalahnya dan bagaimana cara kita menangani kanker pankreas dalam tubuh kita? Inilah yang akan kita bahas hari ini bersama pakar. Tapi sebelum saya membahas dan masuk ke tema utama kita tentang kanker pankreas ini, saya mau berbagi terlebih dahulu fun fact seputar kanker. Yuk kita masuk fun fact yang pertama. Ternyata kanker ini membunuh lebih banyak daripada AIDS, malaria, dan juga TBC. Kalau ketiga penyakit tadi digabungkan dengan tingkat kematian dari kanker, ternyata akan lebih tinggi tingkat kematian dari kanker itu sendiri. Nah, kenapa kemudian kok sangat mematikan gitu ya? Dan menjadi penyakit kedua paling mematikan di dunia adalah kanker. Kita akan bahas nanti bersama pakar ya pemirsa ya. Fun fact berikutnya, yang kedua adalah 70% pasien kanker ini ada di negara berkembang. Indonesia salah satu negara berkembang di dunia. Jadi resiko kemudian masyarakatnya terpapar kanker pankreas ini sangat tinggi pemirsa. Salah satunya adalah pemeriksaan dini kita. Integrasi juga dari kesehatan juga masih kurang. Karena di negara-negara maju gitu ya seperti Eropa, bahkan integrasi dan juga screening dininya sudah sangat sadar sekali masyarakatnya gitu ya. Sehingga dalam penanganannya bisa lebih mudah. Nah, di negara berkembang hal seperti itu fasilitasnya belum mumpuni gitu ya sampai dengan daerah-daerah termasuk misalnya di Indonesia. Nah, kita masuk ke fun fact yang ketiga. Kanker usus ini terjadi ternyata tanpa gejala untuk stadium 1 dan juga stadium 2. Karena kalau kita tahu kanker itu biasanya ada levelnya gitu ya pemirsa ya. Strata peningkatannya juga ada. Nah, ini untuk yang kanker usus sendiri, kenapa kemudian faktanya adalah tidak bergejala gitu untuk stadium 1 dan juga stadium 2. Kenapa demikian? Kita akan bahas nanti bersama pakar ya pemirsa ya. Tadi dia 3 fun fact yang sudah saya bagikan di awal. Nanti kita akan bahas kembali gitu ya secara detail bagaimana kemudian fun fact itu benar atau tidak. Nah, untuk Anda pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah berbagi fun fact seputar kanker. Nah, di segmen kali ini kita akan bahas lebih detail tentang fun fact yang sudah saya bagikan tadi. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Ada Dr. Ivan Hendra Sudarmawan selaku spesialis bedah digestif dari Eka Hospital Cibubur. Saya akan sapa. Selamat pagi Dr. Ivan, apa kabar? Salam sehat Dok. Selamat pagi semua, salam sehat selalu ya. Kami dari Rumah Sakit Eka Hospital ya. Iya, Dok, kita akan bahas fun fact terlebih dahulu seputar kanker Dok. Karena banyak sekali kemudian fun fact seputar penyakit ini. Ini salah satu penyakit paling mematikan kedua gitu ya di dunia. Nah Dok, kalau bicara fun fact tentang kanker ini ternyata lebih mematikan gitu ya daripada AIDS, terus kemudian malaria dan TBC. Kenapa Dok? Ya, gini, biasa pada pasien dengan cancer ya, datang dengan stadium lanjut ya, sudah tidak biasanya dengan stadium lanjut dan keadaan umum yang lemah ya. Nah, di situ mengakibatkan imunitas pasien sudah menurun ya. Dari situ bisa saja terjadi infeksi ya, infeksi dan mengakibatkan bisa kalau infeksinya tidak tertangani secara lanjut juga berjalannya dengan kansernya tetap berjalan, sehingga dia akan menurunkan imunitas tubuh, sehingga ya akibatnya akan tidak tertolong ya. Itu yang harus kita camkan di situ. Kalau ada keluhan, memang sudah tahu ada menderita kanser, sebaiknya kita terus
berkonsultasi bersama Hmm. dengan dokter tersebut ya. Hmm. Nah itu ya pitfall-nya ya. Jadi kenapa kemudian Baik, ya. angka tingkat kematian lebih tinggi daripada 3 penyakit Ya, tersebut gitu, karena pas melakukan pemeriksaan ataupun screening-nya sudah telat gitu ya, sudah tingkat stadiumnya ya, tinggi gitu ya. ya. Oke. Nah, ini berkaitan juga nih dengan fun fact kita yang kedua, Dok. Ternyata 70% pasien kanker itu, Dokter Ivan, itu berasal dari negara berkembang. Nah, kenapa sih kemudian Ya. faktor resikonya lebih banyak untuk negara-negara berkembang? Salah satunya kita kan Indonesia adalah negara berkembang gitu. Ya, faktor risikonya ya. Kadang kita lihat ya, kita orang berobat saat ini bila ada keluhan ya, tidak ada screening awalnya dalam Hmm, arti setiap tahun tidak ada perkembangan dari sakit penyakitnya tersebut ya. oke. Dari situ sehingga kesadaran untuk berobat Mhm, atau untuk melakukan general check up setiap tahun itu mhm, masih mhm, perlu mhm. ditingkatkan. Nah, dan itu di situ kepedulian akan kesehatan Iya. masih kurang Hmm, ya. hmm, Terus hmm, di samping juga kesibukan hmm, saat ini hmm, ya pada orang-orang yang bekerja ya hmm, untuk hmm, meluangkan hmm, waktu untuk kesehatan kadang hmm. harus diperlukan di situ ya. Iya, Nah iya. itu juga harus dicamkan ya, Oke. gitu. Termasuk Oke, fasilitas ya. Sebetulnya kalau bicara fasilitas betul. untuk di negara berkembang seperti Indonesia gitu, kita sudah mumpuni untuk masalah screening seperti kanker tidak, Dok? Eee, se kita sudah di kota-kota besar ya, terutama sudah memiliki laboratorium dan alat-alat penunjang yang untuk mendeteksi suatu adanya Ya. suatu keganasan atau kanker tersebut ya. Hmm, Awalnya mungkin kita beritahu adanya tumor ya. hmm, Nah, hmm, di situ bisa kita jelaskan, tumor sendiri bisa ada yang jinak dan ganas. Nanti kita telusur dan telaah lebih lanjut. hmm, hmm. Oke, gitu ya. Oke, jadi kalau kalau dari untuk kota-kota besar gitu ya di Indonesia itu sudah mumpuni sekali fasilitasnya. Tinggal kesadaran kita Sudah, ya sebagai masyarakat ya kadang untuk mau ya, kemudian melakukan screening lebih awal. Idealnya tuh 1 tahun sekali kita melakukan screening ya, Dok, khusus untuk kanker. eee, ya secara menyeluruh ya, Hmm, dari fungsi tubuh kita itu harus hmm, ketahui ya, hmm, hmm. diperiksakan. Oke, Baik, jadi dari general check up tadi nanti baru kelihatan hasilnya gitu ya, sehingga ada tahap baik. lanjutan gitu. Apakah bisa mengetahui apakah ada tumor atau kanker gitu. Kemudian baru ke tindak Ya, lanjut yang berikutnya. Baik. Yang ketiga, Dok, ini fun ya. fact-nya tentang ternyata kanker usus ini terjadi tanpa gejala ya, khususnya untuk stadium 1 dan juga stadium 2. Itu kenapa, Dok? Ya, karena pertumbuhan tumor pada saluran cerna ya, Hmm. ini bisa saja pasien tidak bergejala. Dalam arti setelah bergejala seperti adanya gangguan pencernaan, sulit buang air besar, atau adanya benjolan di perut, baru pasien merasakan ya. Sedangkan itu Hmm. sudah Iya. masuk stadium 3 ke atas. Hmm. Nah, apalagi diperparah dengan adanya eee, kerusakan pada organ lain, sudah ada Hmm. sesak, sudah ada anemi ya, Hmm. sudah Hmm. ada Hmm. kerusakan hati ya. Hmm. Nah itu juga pada kasus ini mungkin sudah kuning ya, Hmm. Hmm. pasien biasa Hmm. datang dengan kuning ya, Hmm. Hmm. bisa saja tanpa gejala, tapi di lab ternyata ada Hmm. peningkatan dari tumor marker tersebut, penanda Hmm. tumor ya. Nah itu fungsinya kita harus Iya. tetap rutin untuk check up ya. Oke, jadi datang dalam kondisi sudah kuning. Kuning itu berarti sudah stadium 3. Ya, sudah bisa stadium 3 ya. Tapi kalau kalau yang usus, Dok, karena kan kalau kita lihat dia tingkat persentase kehidupannya ketika sudah diagnos di stadium 3 tuh berapa lama sih, Dok? Nah, tergantung tata laksanaan pada Hmm. pasien usus ya, keganasan pada usus besar terutama ya. Hmm. Nah, itu kita kan bisa lakukan awalnya kita dengan pemeriksaan kolonoskopi, endoskopi ya, Oke. saluran cerna ya. Kita bisa lihat pada usia setelah usia 40 tahun diharapkan untuk dilakukan pemeriksaan tersebut ya. Hmm. Bila Hmm. ada kelainan di Hmm. situ, ada suatu tumor ya atau polip, kita
lakukan pemeriksaan patologi anatomi. Ya, Bila ya. mengarah ke ganas, kita bisa sekalian ambil saat endoskopi. Kalau yang memang stadium 1, 2 bisa langsung ya. Ya. Kemudian pada stadium 3 kita bisa lakukan reseksi ya. Kalau lanjut kita lihat dulu bisa operable atau inoperable. Dalam hal ini kita harus lihat kualitas hidup pasien tersebut juga. Jadi masing-masing berbeda nanti ya statusnya Ya, gitu ya, tata laksana. Dokter Ivan ya. Tata laksananya berbeda nanti gitu ya. Tapi poinnya adalah kesadaran kita sebagai masyarakat itu yang menjadi starting pointnya untuk mau memeriksakan kondisi tubuh kita, general check up setiap tahun. Baru nanti ketika ada permasalahan kita bisa melanjutkan ke tahap-tahap atau tata laksana berikutnya. Sehingga tadi bisa lebih dini dalam melakukan penanganan tadi atau pengobatan tadi. Wah, Dokter Ivan, itu dia tadi fun fact seputar kanker. Nah, kita mau lebih spesifik nanti di segmen berikutnya, Dokter Ivan, tentang bagaimana kemudian cara penanganan ataupun cara kita untuk bisa menghindar dari kanker pankreas. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita akan bahas nanti ya pemirsa ya. Jangan beranjak dari layar kaca Anda. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen ketiga ini kita akan membahas seputar bagaimana kemudian cara penanganan dari kanker pankreas. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal ya, dari fungsi pankreas itu seperti apa. Tapi akan lebih jelas lagi nanti kita akan dengarkan penjelasan langsung dari Dokter Ivan. Nah, untuk Anda yang tertarik dan ingin bertanya langsung seputar tema kita hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di Family. Kita akan tunggu ya pertanyaan dari Anda pemirsa. Baik Dokter Ivan, kita akan masuk ke tema utama kita yaitu tentang kanker pankreas. Nah, sebetulnya kalau pankreas sendiri fungsinya apa sih Dokter Ivan? Baik, awal ya kita lihat dulu ya secara anatomi ya. Letak dari pankreas ya, letaknya adalah di dalam rongga perut ya, bagian belakang antara lambung dan tulang belakang. Ya, letaknya tuh tersembunyi ya di antara bagian atas tersebut ya. Kemudian fungsi dari pankreas itu bisa memproduksi enzim ya, pencernakan, dan juga sebagai fungsi mengatur kadar hormon ya, kadar hormon insulin tersebut ya. Ya, itu yang fungsinya. Kemudian kalau pankreas terganggu ya, kondisinya apa ya, paling fatal ya akan mengakibatkan pasien itu menjadi ada gangguan pencernaan ya. Kemudian paling itu adalah adanya ditakutkan adalah adanya sumbatan di saluran biliar ya. Nah itu yang pankreatobiliar tersebut ya. Nah, bisa terjadi sumbatan dan akibatnya apa? Pasien bisa menjadi kuning tadi ya. Dan sesuai dengan jenis ya, semua ada pembesaran dari kelainan dari pankreas tersebut bisa kita bedakan ya, tumor sidus ya. Bisa ada jinak dan ganas ya. Ya secara kalau jinak ya dia berupa kista ya. Kista tersebut bisa juga yang ada infiltrasi ke dalam saluran tersebut ya. Nah itu juga harus ada tata laksana lanjut ya. Kita harus ada tata laksana lanjut. Dan kalaupun ganas ya, kita kecurigaan ada benjolan atau massa di pankreas ya, kita lakukan dengan screening ya. Screening yang apa saja ya. Satu, kita bisa secara laboratorium dengan tumor marker ya. Kemudian dengan imaging ya. Imaging kita bisa lihat dengan CT. CT abdomen ya. Juga MRI. Itu akan terlihat dengan jelas. Oke ya. Kalau bicara selintas. Berarti fungsinya kemudian membantu untuk kita mengatur kadar gula dalam darah dan juga tadi ya untuk produksi beberapa enzim membantu kita dalam mengkonsumsi, mengolah makanan yang udah kita konsumsi. Nah selain kanker dan tumor tadi, Dokter Ivan, apa saja sih kemudian penyakit-penyakit yang umumnya timbul gitu ya di area jaringan pankreas ini, Dok?
Ya, seperti tadi ya, berupa yang jinak, berupa Mhm, bisa benjolan ya, mhm. kista ya, rongga yang berisi organ kista itu adalah organ yang berisi cairan di situ ya. Cairan yang tersebut ya bisa kita tangani dengan kita drainase ya kista tersebut ya kalau memang mengganggu ya, atau kita observasi dah ya. Hmm. Nah, tersebut ya. Kemudian juga kalau yang paling kita takutkan adalah keganasan ya. Keganasan sendiri ya pada pankreas ya secara yang paling sering ya Mhm. dengan jenis adenosea ya. Oke. Itu sedangkan itu letaknya kepada keganasan itu kita bisa bagi dalam 3 bagian ya. Kepala, ke body dan cauda, tail ya. Ya, yang paling banyak adalah bagian kepala ya. Pada keganasan uh, pankreas itu kita sebut dengan uh, ini ya, king of cancer, Ya. di mana sudah terdeteksi adanya cancer di pankreas, kita harus segera ada penanganan lanjut ya. Apa gold standarnya adalah operatif ya. Operatifnya kita lakukan tindakan pembedahan. Itu yang Oke. selintas kita Jadi itu bisa tadi berikan. jenis-jenis kanker gitu ya pada pankreas ya dok ya? Ya, Oke. Dok, kalau ya, bicara penyebab gitu ya dari berbagai jenis kanker pada pankreas tadi, apa sih penyebab umumnya gitu dok? ya. Satu ya, awalnya pasien itu datang biasa dengan ada gangguan pada hati ya, bisa saja ada riwayat mengkonsumsi minuman beralkohol ya Mhm, lebih ya, kemudian juga mhm. biasa pada pasien yang dengan obesitas ya, perokok juga Hmm. ya. Nah itu harus kita telaah ya pasien dengan riwayat-riwayat tersebut. Yang paling ringan pada pasien ini, pada pasien dengan uh, penyakit pankreas itu adalah peradangan ya, Hmm. peradangan pankreas, pankreatitis ya. Nah, di sini ketidakseimbangan Ya. enzim pencernaan tersebut ya. Itu yang paling ringan ya. Sampai yang berat adalah tadi yang saya jelaskan adanya keganasan Hmm. pada pankreas ya. Hmm. Oke. Jadi Baik, pola konsumsi ya, pola konsumsi dan gaya hidup pola hidup menjadi salah ya. satu penyebab utama kanker pada pankreas kita. Biasanya Ya, gejala-gejala yang timbul dari masing-masing jenis kanker tadi sama atau berbeda dok? berbeda ya. Biasanya pasien datang ya, kadang mengeluhnya dengan adanya gangguan seperti sakit liver ya, dibilang adanya sakit atau adanya gangguan pada saluran empedu ya, bisa saja terjadi. Atau bisa sampai adanya ikterik, yang kita bilang ikterik tadi, Hmm. jaundice ya, Hmm. kuning, badannya kuning, matanya Mhm. kuning ya. Nah itu sudah harus kita lebih Hmm. Hmm. pemeriksaan lebih ya Hmm. untuk telaah lebih jauh. Oke. Ya gitu. Nyeri-nyeri sebetulnya itu tidak masuk Ya, dalam kategori kadang screening dini gitu? ya bisa banyak sakit penyakit dengan keluhan nyeri ya. Itu yang paling khas adalah yang tadi itu Hmm. ada bisa saja pasien datang dengan laboratorium Mhm. kesannya ada gangguan liver ya. Ya. Kita terapi ternyata tidak kita dengan screening lebih lanjut dengan Mhm. imaging Mhm. ternyata Mhm. didapatkan pada adanya kelainan pada Hmm. pankreas. Hmm. Nyeri kadang bisa Hmm. apalagi dengan pankreatitis ya. Hmm. Sering sekali nyerinya, hebat ya. Nah gitu. Oke. Nah, kalau pankreas ini di derajat keparahan tingkat 1 dan tingkat 2 ini sudah muncul gejala-gejala tadi atau justru tadi di stadium-stadium tersebut tidak akan ada rasa-rasa nyeri, terus gejala-gejala kuning dan lain sebagainya. Ya, paling awal tadi peradangan biasanya bisa saja dengan ada demam Hmm. ataupun nyeri. Itu Hmm. awal-awal ya. Hmm. Sudah terus berulang. Bisa nyeri itu terus bisa
nyeri, dan ada satu lagi mungkin bisa ada dia teraba benjolan di ulu hati ya, Hmm. di Bang itu lebih lanjut ya. Yang paling itu kok lama-lama ada benjolan di Hmm. dekat ulu hati Hmm. atau sampai di kanan atas. Nah Hmm. itu Hmm. kita harus lebih lanjut Hmm. pemeriksaan, Hmm. Hmm. konsultasikan ke rumah sakit, ke dokter Iya. terdekat ya, Oke. dikasih terdekat. Nah kan sekarang masyarakat mulai di perkotaan khususnya gitu ya dok ya, mulai banyak yang sadar untuk melakukan general check up. Nah biasa dalam general check up itu variabel seperti apa gitu untuk kita bisa mengetahui bahwa ada permasalahan nih di jaringan pankreas kita gitu yang dikhawatirkan tadi adanya kanker atau tumor. Ya, oke ya. Nah, itu tadi kita akan lakukan adalah pemeriksaan ya, Hmm. laboratorium ya, Hmm. terutama dengan Hmm. tumor marker ya, CA125, Hmm. CA99, Hmm. kemudian juga CEA ya. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. itu akan kita lihat ekspresinya nanti kalau setelah Hmm. kita ngecek. Hmm. Kemudian ditambah dengan tadi ya, dengan boleh saja kalau Hmm. memang ada USG, awal-awal kita Hmm. USG Hmm. perut ya. Iya, iya. Kemudian juga kita lebih lanjut, lebih detail adalah dengan CT abdomen, dengan MRI dengan kontras Hmm. ya. Hmm. Kita harus dengan kontras karena kita harus lihat Hmm. penyebarannya tersebut, Hmm. Hmm. seeding dari Hmm. arterinya ya. Hmm. Hmm. Oke, jadi akan mudah diketahui dengan tadi rutin melakukan general check up di awal gitu ya. Karena baru nanti Ya, ketika ketahuan akan masuk ke tahap berikutnya gitu dari USG, MRI dan lain sebagainya sampai kita tahu detail tingkat strata keparahannya gitu ya, Dokter Ivan ya. Oke. Dok, kalau ya, bicara soal baik. penanganan ketika misalnya sudah ada temuan seperti itu, Dok, gitu. Nah, katakanlah misalnya kasusnya masih awal gitu di stadium 1. Penanganannya seperti apa sih yang diberikan, Dok, kepada pasien? Ya, di sini tadi ya saya sudah jelaskan, kalau dia memang adenosea Hmm. adalah penanganan yang gold standardnya Hmm. adalah operasi ya, Ya. di mana kita operasi, kita ambil Pengangkatan ya? dari pengangkatan satu yang diangkat apa saja, ya, kantung empedu ya, Hmm. kemudian juga saluran empedu tersebut ya, Hmm. kemudian kita ambil juga bagian bawah dari lambung ya. Hmm. Kemudian juga kita sambungkan juga ke usus 12 jari. Hmm. Juga kita potong dari yang lebih banyak kan tadi Hmm. sudah dibilang adalah bagian dari kaput Iya, iya, iya. pankreas. Prosedur operasi seperti Whipple prosedur ya. Nah, kemudian juga kita sambungkan dari kepala pankreas Hmm. tersebut ke usus jejunum ya, Hmm. 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 pankreas ya. Kemudian saluran empedu ke jejunum juga ya, gitu. Kemudian sedangkan pada yang pada body ya, Hmm. 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 corpus, body dan tail itu kita lakukan reseksi ya. Hmm. Juga kita reseksi, kita potong Hmm. tumornya Hmm. tersebut. Kita sekalian ambil dari limpanya karena Hmm. memang limpanya berhubungan dengan Iya, perdarahannya iya. tersebut. Otomatis kita akan ambil limpanya. Oke, jadi Baik. stadium 1 sudah langsung harus operasi ya, Dok ya, gitu ya. Penanganannya seperti itu Iya, ya. Berarti untuk tingkat-tingkat yang sudah level 2 ke atas perlakuannya akan sama seperti itu atau bagaimana, Dok? ya. Ke atas tadi dilihat kita operable atau tidak ya. Hmm. Hmm. Nah, kalaupun pasien kondisi tidak memungkinkan ya kita Hmm. lakukan drainase ya pada saluran biliar tersebut ya, Hmm. bisa eksternal maupun Iya, internal. Kalau pada tidak mungkin buat operasi, iya, iya. kita bisa juga dengan pasang stent ya, Oke. stent ya untuk sementara ya. Kita sebetulnya curable adalah operasi. Hmm. Hmm. Pasang Hmm. stent melalui per Iya, endoskopi iya, ya. iya, Kita iya. pasang per endoskopi itu Oke. tersebut ya. Jadi Curable adalah operatif tersebut hmm. ya. Hmm. Gitu. Oke. Jadi ada kondisi di mana kemudian tidak bisa dilakukan tindakan operasi ya untuk mereka yang memiliki kanker Ya, pankreas. Nah, biasa kondisi seperti apa? Penyakit bawaan seperti apa kemudian yang akhirnya tidak boleh nih pasien tersebut dilakukan proses operasi tadi untuk mengangkat bagian tumor atau kankernya tadi? ya satu
memang tumornya sudah besar ya. Kalau memang tidak bisa dan sudah Iya. metastasis. Metastasis sendiri kita pada kanker pankreas ini bisa ke kelenjar getah bening, Mmm. hati, paru-paru, Mhm mhm. sampai karena letaknya dekat tulang belakang sampai Mhm. menelusur ke tulang belakang ya. Mhm. Kalau memang kita bisa lakukan tindakan operatif, tidak Mhm. mengenai pembuluh darah utama, tidak Mhm mhm. melingkupi, tidak mempersulit saat kita operasi, kita lakukan operasi. Kalau tidak operable ya kita eh, paliatif ya. Kita bisa paliatif, kita Iya. Iya. lakukan endoskopi, pemasangan stent pada saluran hepatobiliar tersebut ya Oke. dengan stent. Jadi harus di-screening yang lain dan dilihat kondisinya dulu apakah kemudian available atau bisa gitu ya dilakukan tindakan operasi tadi. Ya, Wah, masih banyak pertanyaan saya nih Dok seputar kanker pankreas gini karena kemudian usia yang dominan gitu ya atau beresiko adalah usia 55 tahun ke atas. Kenapa kemudian hal tersebut terjadi? Kita akan bahas nanti ya dokter ya. Kita akan jeda dulu pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema tentang penanganan kanker pankreas. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami melalui line telepon, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @daifamily. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama dengan Dr. Ivan Hendra Sudarmawan selaku spesialis bedah digestif dari Eka Hospital Cibubur. Dr. Ivan, kita sambung perbincangan kita ya dok ya, karena banyak kemudian kasus-kasus untuk si kanker pankreas ini di usia 55 tahun ke atas. Kenapa sih dok? Kemudian usia-usia seperti ini pralansia ya, lebih rentan terhadap resiko kanker pankreas. Apakah karena hal tersebut selain gaya hidup tadi ya, ada degeneratif juga gitu atau seperti apa dok? ya di sini ya, di mana usia 50 tahun ya. Mhm. Tadi saya bilang setelah sebaiknya pada di atas umur 40 tahun kita sudah mulai rutin untuk memeriksakan kesehatan kita ya. Hmm. Setiap setahun sekali ya. Hmm. Paling enggak ada pemeriksaan USG abdomen. Di Hmm. situ akan kita lebih deteksi awal lebih baik ya. Hmm. Hmm. Kemudian juga kita lihat kecenderungan pada laboratorium apakah ada kemungkinan atau memang ada riwayat dari keluarga ya adanya keganasan tersebut. Nah, itu kita harus lihat juga ya. Kenapa 50 tahun? Pada 50 tahun ya di mana organ-organ kita sudah mulai ada kelainan ya. Kita harus lebih waspada ya dari itu ya. Apalagi itu akumulasi gaya hidup kita ya, sekian puluh tahun gitu ya, sejak remaja. Kemudian ada penurunan fungsi juga ya, jadi faktor risikonya akan lebih besar di usia tadi ya dok ya gitu ya. Oke. Nah banyak juga kemudian yang bertanya nih dok seputar apakah mereka yang punya darah tinggi, masalah gula, ini kan salah satu penyakit yang paling banyak di Indonesia dok. Ini mereka ketika sudah didiagnosa terkena kanker pankreas boleh atau bisa langsung menjalani proses operasi tadi untuk pengangkatan? Ya, nanti kita lihat dulu ya. Tadi kita lihat stadium. Awal kita lihat staging dulu. Staging dengan pemeriksa imaging tersebut dengan dasar adanya tumor marker ya. Kita lihat apakah bisa dilakukan tindakan operatif atau memang sekedar paliatif terapi ya. Kemudian juga karena ada kelanjutannya, kalau dia memang ada keganasan ya, kita lanjutkan dengan kemungkinan kemoterapi ya pada itu ya. Nah itu yang harus kita camkan dan pasien harus kita konsulkan nanti juga dengan bekerja sama dengan dokter gizi ya, karena di mana pasien dengan penderita kanker intake makan mungkin menurun ya, bisa berkurang nafsu makan, harus kita kerjasama multidisiplin. Kemudian juga adanya penyakit yang lain yang ada ya, kita harus kerjasama dengan
tim dokter tersebut. Hmm. Kita harus atur seperti ini. Hmm. Memang ada kelainan dari tensi ya, atau jantung, kita konsul rawat bersama dengan dokter jantung dan penyakit dalam ya. Nah itu lebih kita buat satu tim. Nah di sini di EK juga kita sudah kita lakukan ya. Nah itu ya. Jadi ada proses lebih lanjut gitu ya yang akan dilakukan oleh para spesialis di sana gitu ya untuk menentukan apakah kemudian bisa dilakukan proses pengangkatan ataupun operasi tadi. Nah, ada alternatif kemudian dari paliatif tadi, Dok. Nah, kalau untuk yang spesifik paliatif kita akan ulas, Dok ya, apa kemudian perlakuan atau alternatif atau terapi-terapi tadi secara paliatif yang diberikan untuk mereka yang sudah diputuskan bahwa wah ini nggak bisa nih dilakukan proses operasi untuk penanganan penyembuhannya. Ya, tadi ya pada paliatif ya yang tidak bisa itu dengan drainase ya internal ya, dengan adanya endoskopi, dengan pemasangan stent, kemudian kita konsulkan juga ke psikologi ya, dokter psikologi, bagian psikologi untuk kesediaan pasien untuk menerima apa yang dia alami saat ini. Itu harus kita camkan karena motivasi pasien pada penderita kanker itu harus kita tumbuh kembangkan untuk kehidupan mendatangnya ya. Itu ya, survival rate-nya itu akan kita capai ya. Kemudian juga makanan yang tadi harus kita konsulkan ke dokter gizi klinik ya. Apa yang makanan yang kecukupan gizi yang harus dipenuhi ya. Itu harus kita camkan di sini untuk pasien-pasien terutama yang paliatif. Dan kita edukasi juga keluarga bahwa kondisi ini tidak memungkinkan ya. Nah, kita kan harus motivasi seluruhnya ya. Baik. Karena keluarga yang punya peran di rumah gitu ya dalam proses pengobatan tadi gitu ya. Karena paliatif tadi memperpanjang survival rate-nya saja gitu ya, Dok ya, karena sudah tidak bisa dilakukan operasi lagi tadi ya. Oke, Dok, kita akan bacakan DM dulu karena sudah ada masuk pertanyaan ya dari pemirsa Bincang Sehati. Saya akan bantu bacakan ya, Dokter Ivan ya. Ada dari @fitri. Nah, dokter, ibu saya ini usianya sudah 50 tahun. Bertahun-tahun kemudian mengeluh sakit perut setiap diperiksa, katanya hanya sakit lambung. Nah, bulan lalu kulit ibu saya ini menguning dan akhirnya ibu saya menjalani proses screening USG dan hasilnya adalah diagnosa adanya kanker pankreas. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ibu saya ini bisa sembuh, Dokter Ivan? Boleh, silakan dijawab, Dok. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu ya. Dan di sini ya jelas ya, pasien datang usia 50 tahun, datang dengan kulit mulai menguning ya, dengan hasil USG ya, mungkin dari USG ada massa, di situ mungkin dibilang massa ya, di USG itu hanya bisa melihat organ itu ada pembesaran, ukuran ya. Kita telaah lebih dalam adalah dengan pemeriksaan tadi yang saya sudah jelaskan dengan pemeriksaan tumor marker ya, tumor marker tersebut ya, kemudian dengan hasil lab yang kita harus lengkapi ya, fungsi hati, lain-lainnya kita harus sinkronkan. Kemudian kita periksa juga adalah pemeriksaan lebih lanjut dengan imaging ya. Tadi ada CT, ada MRI, selayaknya kalau memang di daerah atau di tempat tinggal ada rumah sakit yang memang sudah ada alat-alat tersebut, kita lakukan. Terus tadi pertanyaan apakah bisa sembuh? Nanti kita lihat dari hasil tersebut derajatnya ya. Karena kita bicara ini adalah cancer pankreas itu king of cancer. Ya. Nah, kita harus lihat itu king of cancer. Nah, kita gold standarnya memang kalau tadi saya sudah jelaskan di awal ya, kalau memang letaknya di mana dulu ya, di pangkal ya, kemudian di body ataupun di tail atau kauda ya, di mana dia letaknya dulu. Kalau bisa sembuh, kita lihat harapan hidup. Survival rate untuk 5 tahun ke depan. Nah, kalau memang kita bisa dengan kuratif, dengan
operatif berhasil dengan baik ya, bisa kita Sembuh. bilang ya kita sudah selesai lakukan tindakan, sudah bersih dari tumor, nanti kita evaluasi 6 bulan, 1 tahun. Nah itu ya, Oke. gitu. Jadi Jadi kita juga tidak langsung bilang ini sembuh, ini tapi sembuh. kita harapan hidup ke depannya ya, gitu. Oke. Gitu. Ada beberapa literasi dan jurnal yang menyebutkan ternyata tingkat survival rate-nya itu dari King of Cancer ini adalah 9% gitu ya untuk bisa hidup 5 tahun ke depan. Ya, Nah ini untuk mereka yang tidak bisa menjalani kuratif dan operatif tadi gitu, atau tadi untuk mereka yang sudah menjalani bisa gitu untuk melakukan proses kuratif dan operatif atau operasi pengangkatan, tidak termasuk dalam kategori 9% tadi? ya. Jadi kalaupun ya tadi ya kita kalau bisa reseksi keseluruhannya Mhm. kita bisa lakukan dengan Whipple prosedur atau ya memang kita dengan bypass saja ya Mmm. yang paling itu bypass ya. Kalau timbang endoskopi tidak tersedia Mhm. atau tidak eh, SDM-nya tidak mumpuni ya kita Mhm. lakukan bypass Mhm ya. mhm mhm. Gitu ya. Diharapkan ini akan membuat harapan hidup Ya. pasien tersebut lebih ya Mhm. bisa ya. Oke. Oke. Jadi untuk yang paliatif ini ya kemudian ya banyak 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 support system yang harus juga disiapkan ya Dok ya. Tapi kemudian Ya, seperti apa penjelasan, pemberian pemahaman gitu kepada support system untuk mereka yang memang sudah stadiumnya tinggi terus kemudian diputuskan bahwa hanya bisa menjalani proses paliatif untuk terapi gitu. Nah, seperti apa kemudian penjelasan dan pendampingan yang harus diberikan kepada pasien yang dengan status tersebut, Dokter Ivan? iya, baik. Memang pada pasien ini biasanya dia berkeinginan akan sembuh Iya. ya. Tapi apa daya ya, Hmm. kondisi tidak memungkinkan. Kita sudah lakukan upaya ya. Hmm. Satu tadi dengan bisa dengan pemasangan stent ataupun dengan bypass ya. Hmm. Bypass saja ya. Dengan operatif tapi tidak mengangkat tumor, hanya dengan bypass ya. Hmm. Bypass saja ya. Itu kita beritahu keluarga bahwa dukungan keluarga untuk dia menjadi sehat, jangan sampai Hmm. Hmm. terjadi adanya infeksi Iya. infeksi yang terjadi yang akan Hmm. membuat Lebih kondisi parah gitu ya. lebih parah. Biasanya Mhm. begitu ya, bisa infeksi paru atau dia tirah baring lama Iya. jadi Iya. pneumonia ya. Iya. Nah itu kita harus itu kan juga support dari makanan gizi ya, Hmm. di mana dia akan bisa mempunyai energi. Hmm. Hmm. Kalau gizi kurang ya, Hmm. kita Hmm. konsulkan ke dokter gizi. Hmm. Apa yang harus Hmm. dipersiapkan, apa yang itu kan Hmm. juga Hmm. kita hubungkan dengan Iya. psikologi ya untuk semangat hidupnya Betul. ya. Betul. Jadi kita jangan setelah ada sakit kanker apa-apa sudah tidak ada harapan lagi, tidak. Kita rubah cara pikir tersebut Iya. dengan kita membuat gabungan tim Hmm. tersebut menjadi pasien Iya. lebih happy, Iya. lebih ada bisa menikmati hidup Iya. ya. Ya, Jadi oke. kan ada terapi paliatif itulah kemudian fungsinya ya. Dan support system itu Ya, menjadi terdekat terutama gitu keluarga ya menjadi hal paling penting ya untuk betul. bisa kesuksesan dari si proses paliatif tadi. Dok, seru sekali perbincangan kita, tapi kita masih punya segmen satu lagi Dok ya, nanti kita akan sambung seputar bagaimana kemudian paliatif ini. Kita akan break dulu sejenak pemirsa, jangan beranjak dari layar kaca Anda, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita tentang penanganan dari kanker pankreas. Masih bersama saya, Dr. Ivan Hendra Sudarmawan, selaku spesialis bedah digestif dari Eka Hospital Cibubur. Dr. Ivan, ada penelpon yang akan menanyakan langsung dok tentang permasalahan yang dialami. Saya akan bantu sapa ya dok ya. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya. Halo, selamat pagi. Baik,
Kita akan coba sambungkan lagi ya nanti ya Dokter Ivan ya. Kita Ya, akan baik. kembali ke penjelasan seputar paliatif dulu nih dok. Nah ini kan kalau paliatif ini beratnya tuh lebih kepada support system ya, orang sekitarnya mereka gitu. Karena apalagi untuk mereka yang pasiennya memang sudah usia-usia lanjut ya atau lansia gitu. Nah bagaimana kemudian, apa saja nih yang harus diberikan penjelasan kepada para support system ini dan berapa rutin gitu, seberapa rutin mereka harus kembali melakukan konsultasi kepada dokter spesialis ataupun tadi kepada misalnya ahli gizi atau nutrisi dok. Baik ya, diharapkan ya dengan pasien penderita kanker ya, ini diharapkan dia akan aktivitas normal ya. Artinya apa? Dia mobilisasi harus aktif ya. Dengan kalau memang tidak bisa mobilisasi aktif, kita akan tetap dia pagi hari kita jemur ya pada Iya. tubuhnya di matahari sebentar atau open air ya. Udara segar ya, hirup jangan di ruangan terus ya, diharapkan. Terus kemudian juga diharapkan dengan kalau dia tidak bisa tirabaring, kita harapkan dengan adanya fisioterapis ya, fisioterapi ya, untuk agar tubuh sendiri akan memetabolisme sendiri, juga pergerakan kita latih pergerakan ya, jangan sampai terjadi otot-ototnya itu atrofi atau mengecil ya. Nah itu sendi-sendi harus digerakkan ya, pada dada, paru ya. Kita harus chest fisioterapi ya. Nah itu harus tetap dilakukan. Baik. Terus untuk kontrol Baik. lainnya sebaiknya 1 bulan sekali ya. Ya. Untuk Jadi satu konsultasi bulan ya. sekali ya dianjurkan Ya. untuk konsultasi gitu ya Dokter Ivan ya. Oke. Ya sekalian juga ada penyakit penyerta lain apa tidak, seperti darah tinggi, obat jantung, itu kan harus kita refill obatnya. Atau ada sakit gula, lain-lain kita harus refill ya. Oke. Gitu. Oke, seperti kita sudah tersambung kembali nih dengan narasumber yang penelpon ya, yang akan menanyakan langsung dengan Dokter Ivan. Saya akan bantu sapa lagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, selamat pagi, dengan Bapak siapa? Andi ya. Bapak Andi, oke. Silakan Pak Andi, apa yang ingin ditanyakan ke Dokter Ivan? Begini dok, jadi saya ini ada pernah dideteksi ada batu empedu. Iya. Tapi waktu itu katanya 2x2 cm. Nah terus kemudian saya makan ursodeoxycholic selama beberapa bulan. Tapi di samping itu saya juga makan herbal. Jadi udah berkurang 0,6 sama 1,6. Nah, tapi kan masih tetap ada ya, Dok. Ya, baik. Oke. Ya. Jadi ada lagi pertanyaannya, yang Pak? informasi bisa diberikan? Ya, itu yang ingin saya tanyakan, apakah di laboratorium itu ada suatu pemeriksaan yang bisa mendeteksi adanya gejala kanker. Ini kanker, jadi bukan hanya kanker pankreas atau apa, tapi kanker apa saja gitu. Baik, oke. Sudah jelas sepertinya Pak Andi akan langsung dijawab oleh Dokter Ivan. Oke, baik. Ya, gimana dok untuk kasus seperti ini dok? Ada nggak kemudian nanti korelasinya ke sana gitu? Baik, terima kasih Pak Andi ya atas pertanyaannya dan penjelasannya pada Pak Andi yang derita ini ya. Pak Andi sudah ada pemeriksaan sebelumnya ya. Tadi sudah disebutkan adalah USG perut ya. USG perut rutin mungkin ya. Tadi dari itunya sih saya dengar sudah rutin ya. Bisa ada penurunan dari diameter batu ya. Dari di kantung empedu biasanya ya. Kalau USG itu terlihat jelas di kantung empedu. Nah, itu ada 0,6 beliau bilang. Tapi Pak Andi ini ingat ya, batu di kantung empedu itu sudah ada. Kita harus lihat juga kondisi kantung empedunya ya. Itu kan sudah ada iritasi ya, inflamasi di mana kantung empedunya sendiri kemungkinan sudah tidak berfungsi karena ada penebalan dari kantung empedu ya.
Jadi fungsi kantung empedu sendiri adalah menampung cairan yang empedu yang dihasilkan dari hati, ya. Kemudian ditampung dia akan dikeluarkan saat kita makan, makan terutama makanan berlemak. Nah, bagaimana kita asumsikan bagaimana kalau di dalam sudah ada batu, batu, nah dia tidak bisa berfungsi optimal, ada sumbatan, terutama bisa mengakibatkan sumbatan ke arah saluran empedu yang menuju ke usus 12 jari. Sebaiknya Mbak Andi akan konsultasi lanjut ke dokter bedah digestif untuk dilakukan screening lebih lanjut. Tadi gitu ya. Ada kita akan lakukan pemeriksaan laboratorium Tadi kemungkinan akan terjadi keganasan tadi yang saya sudah sebutkan, bisa periksa CA125 atau CA199, CEA itu akan kita lakukan Kemudian lanjut mungkin kita lakukan dengan MRCP. Jadi ada proses pemeriksaan lanjutan ya. Tapi kalau korelasi ada kemudian ke sana gitu ya Dokter Ivan ya. Oke, baik. Baik. Betul. Dokter, terima kasih penjelasannya Dokter, karena waktu kita terbatas. Wah, seru sekali perbincangan kita hari ini Dokter. Semoga banyak masyarakat juga yang lebih paham tentang pentingnya untuk melakukan screening, terutama tadi ya masalah dari kanker pankreas ini, karena pankreas ini adalah the king of cancer. Dokter Ivan, terima kasih atas waktunya Dok. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Dok, salam sehat. Terima kasih, selamat sehat. Ya pemirsa, usai sudah perbincangan kita hari ini di Bincang Sehati. Untuk Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di 0889 8100 5000. Anda juga bisa mengirimkan kritik dan saran melalui Instagram kami di @daifamily. Saya Muhammad Syarif pamit, sampai jumpa.